Ketemu lagi dengan saya, Dr. Made Hipnotis, channel yang khusus membahas tentang dunia hipnotis dan kesehatan. Kali ini topiknya spesial untuk orang dewasa, orang yang sudah menikah. Ada pertanyaan yang cukup rumit untuk dijawab. Pertanyaannya, dok, apakah seorang yang mengalami impoten itu bisa diobati dengan hipnoterapi? Nah, teman-teman yang mungkin awam dengan kata-kata impoten ya. Impoten itu di mana ada gangguan pada burung laki-laki itu tidak mampu untuk berdiri atau perkasa. Kalau kita melihat VT-VT yang ada di YouTube ya, di TikTok gitu ya, kita ada melihat bagaimana seorang hipnotis itu mampu untuk merangsang ya, biasanya kan VT-nya itu hipnotisnya laki-laki, yang dihipnotis wanita. Nah, wanita ini dihipnotis dan bisa mengalami rangsangan tertentu ya, baik pakai benda-benda tertentu ya. Kadang kita melihat ya, dokter melihat itu ada yang memakai kacang ya, ada yang memakai pulpen atau benda yang lain, di mana benda itu ketika disentuh itu bisa merangsang wanita tersebut untuk mengalami yang namanya orgasme ya. Nah, teman-teman, apakah hipnotis yang demikian ini bisa digunakan untuk kaum Adam untuk mengatasi gangguan yang sering diderita ya, terutama kemampuan untuk bertahan ataupun untuk memulai atau gagal untuk memulai untuk membuat si burung ini bisa mengalami penguatan. Nah, teman-teman yang mungkin mengalami masalah tentang kemampuan burungnya, itu cocok sekali nonton VT ini ya. Banyak sekali teman-teman yang sudah mengalami gangguan kemampuan ini itu disebabkan karena misalnya umur, karena merasa umurnya sudah lanjut sehingga daya burungnya itu udah lemah gitu ya. Atau karena penyakit-penyakit tertentu atau karena mengkonsumsi obat-obat tertentu sehingga kemampuannya jadi lemah. Sebenarnya penyebab daripada gangguan impoten ini itu bisa berupa gangguan fisik ya, atau penyakit-penyakit tertentu, tapi juga bisa berupa psikis seseorang, yaitu gangguan emosional pada seseorang. Nah, kalau kita melihat VT yang ada di YouTube, di TikTok, kan kita bisa melihat bagaimana seorang hipnotis ya, biasanya kan laki-laki, dia mampu untuk membuat rangsangan pada wanita. Nah, biasanya memang kliennya itu wanita, dia merangsang sampai membuat si wanita mencapai puncaknya. Dengan menggunakan apa? Dengan menggunakan benda-benda saja, seperti misalnya pulpen atau kacang atau buah-buah tertentu. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah dengan hipnotis seperti ini bisa digunakan terbalik, yaitu untuk mengobati atau melakukan hipnoterapi pada laki-laki yang mengalami gangguan impoten. Kita cerita dulu ya, bagaimana seorang hipnotis itu mampu memberikan rangsangan hanya dengan menyentuh benda-benda yang sudah disugestikan pada seorang wanita. Jadi penghipnotis ini dia membuat seseorang wanita itu dalam keadaan trans, sama seperti teknik hipnosis yang lain. Jadi wanita itu dibuat dalam keadaan trans. Jadi kalau kita bicara soal keadaan trans, itu gelombang pikiran wanita itu dibuat turun sampai di gelombang theta. Nah, ketika berada di gelombang theta, mungkin orang itu, wanita itu bisa untuk disugesti. Jadi bentuknya memang bentuk sugesti ya. Jadi disugesti, memori masa lalunya itu diangkat. Biasanya kan wanita ini adalah wanita yang sudah pernah menjalin hubungan atau mengalami yang namanya kenikmatan atau
orgasme gitu ya, mengalami hal itu, dan itu terjadi di masa-masa sebelumnya. Kalau di masa-masa sebelumnya kan berarti si wanita pernah memorinya ada gitu ya. Nah kalau memorinya sudah ada, si penghipnotis ini cukup mengangkat memori tersebut. Jadi kalau memorinya diungkit kembali dan pernah merasakan itu ya, perasaannya dibangkitkan, memorinya dibangkitkan. Jadi hanya mensugesti bahwa dengan memegang benda A atau benda B, maka si wanita itu akan teringat dengan perasaan ataupun sentuhan yang terjadi di masa lalu. Jadi ibaratnya memorinya diangkat kembali. Sehingga ketika seseorang dibuktikan dengan memegang benda seperti tadi kacang, pulpen, atau buah-buah yang lain, maka orang yang sudah disugesti itu bisa mengalami hal yang sama seperti yang pernah dirasakan di waktu-waktu yang lalu. Nah, kalau teman-teman yang mengalami gangguan impoten ya, biasanya kan laki-laki ya. Karena kita berbicara ini topiknya laki-laki lah. Nah, karena apapun masalahnya, seperti misalnya usia atau psikis atau apapun, yang penting teman-teman di masa-masa yang lalu pernah merasakan bahwa burungnya memiliki kemampuan yang luar biasa. Sehingga biasanya si orang yang punya kemampuan hipnotis itu mensugesti teman-teman ya, mensugesti teman-teman bahwa teman-teman itu memiliki kemampuan burung yang masih kuat, masih perkasa sama seperti waktu teman-teman di usia muda. Contohnya kalau teman-teman mencapai puncak kelaki-lakiannya di usia 20 tahun, ya diingatkan tentang bahwa teman-teman masih memiliki kekuatan yang sama seperti di usia 20 tahun. Sehingga ketika teman-teman melihat pasangan teman-teman gitu ya, maka dengan sentuhan yang seperti ini, misalnya sentuh pundak gitu ya, maka teman-teman akan teringat dengan keperkasaan daripada burungnya teman-teman sama seperti di usia 20 tahun. Nah, itu sugesti diyakinkan, ditanamkan di pikiran bawah sadarnya teman-teman. Kalau seorang hipnotis itu hebat, maka sugesti yang tertanam itu bisa permanen, bisa lama ya. Nah, bagusnya gini, karena banyak sekali kasus-kasus yang gangguan impoten itu disebabkan karena faktor psikis, yaitu misalnya karena merasa dirinya tua, karena merasa kesibukan, sibuk, sehingga daya tariknya dia, rangsangan dia itu berkurang ya. Tapi intinya teman-teman, ketika teman-teman sudah mencoba berbagai macam pengobatan, obat-obatan, tapi teman-teman masih juga mengalami gejala di mana burung-burungnya tidak perkasa kembali, teman-teman bisa mencoba dengan menggunakan teknik hipnosis untuk mengembalikan keperkasaan dari teman-teman. Oke? Teman-teman tetap semangat ya.